Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menunjukkan step by step ya bagaimana membuat program sequential search. Nah, untuk pertama kali, tadi saya sudah membuat foldernya ya, folder project saya. Tadi ada di drive letter C, kemudian folder development, kemudian folder Java, gitu ya, kemudian folder tugas 3. Ini adalah folder tugas 3 saya. Nah, kemudian saya sudah membukanya juga sebagai folder di dalam Visual Studio Code ya, agar nanti mudah kita melakukan pengelolaan filenya. Nah, kemudian langkah pertama kita create new file dulu. Kemudian kita berikan nama sesuai namanya tadi ya, sequential search.java. Seperti ini ya, lalu di enter. Lalu kemudian kita bisa mulai pertama kali dengan membuat kelasnya dulu ya, public class. Namanya adalah sequential search. Ya, usahakan nama kelasnya dengan nama filenya sama ya, karena nanti itulah yang akan dirunning oleh Java-nya nanti. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat membuat metodenya dulu ya. Untuk membuat metodenya dulu, kalau tadi saya jelaskan nama metodenya adalah sequential search. Static sequential. Nah, di sini saya bedakan ya ejaan antara kelasnya dengan nama metodenya ya, agar tidak membingungkan. Kemudian kita masukkan parameternya. Yang dibutuhkan pertama kali adalah array-nya, array yang akan dicari, gitu ya. Array tempat pencariannya seperti itu ya. Tapi karena tadi dalam bentuk array angka ya, maka di sini ya integer array di sini ya. Lalu kemudian kita masukkan target pencariannya. Seperti itu ya. Kita mau apa nih yang dicari dari array tadi. Itu ya, karena dua-duanya itu adalah array, ya maka keduanya tipenya integer ya, maka integer di sini. Nah, lihat di sini ternyata sudah ada helper ya dari Visual Studio Code-nya, tapi nggak apa-apa, kita ketikkan secara manual. Idenya adalah kita akan melakukan pengulangan sebanyak jumlah elemen di dalam array kita. Seperti itu ya. Di sini saya buat integer i, kita mulai pengulangan dari 0, kemudian kita akan mengulang sebanyak jumlah elemen di dalam array kita, yaitu di sini nama array-nya adalah data. Kemudian jangan lupa kita lakukan proses increment-nya. Seperti itu. Lalu, apabila data pada indeks saat ini, indeks pengulangan saat ini ya, itu sama dengan target pencarian kita, maka kita akan melakukan return indeksnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada array 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita mencari targetnya adalah 2 misalnya. Berarti kita tetap akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali, seperti itu. Tapi pada saat sampai pada indeks pengulangan kedua ya, artinya pada tadi kan indeks ke 0 berarti indeks ke 1 ya. Karena kan angkanya sama-sama 2 kan, maka dari itu dikembalikan indeksnya. Nah, tapi kan ada kemungkinan ya kalau misalnya tidak ditemukan. Ya kan, seandainya tadi misalnya kalau di contoh tadi kan saya mencari angka 20, tapi ternyata angka 20 tidak ada di array. Nah, kita dapat melakukan mereturn nilai yang mungkin kita tetapkan. Seperti itu. Kalau nilai yang kita terapkan, lalu kemudian nanti kita dapat membandingkan nilainya. Kalau misalnya ternyata nilai yang keluar adalah nilai yang sudah kita tetapkan tadi, dapat dipastikan bahwa ya tidak ada target tersebut ditemukan di dalam array. Nah, kalau di sini saya menetapkan indeks min 1, 2, 3, 7, 9. Seperti ini ya. Nah, lalu saya ingin agar metode sequential search ini nantinya mereturn sesuatu kan. Di sini kita lihat ada return angkanya adalah 1, 2, 3, 7, 9, negatif ya. Kemudian di sini return i, yang mana i adalah mulai dari 0 sampai
panjang datanya gitu kan. Nah, maka bisa dipastikan metode ini nanti hasil kembaliannya adalah integer. Seperti itu ya. Lalu berikutnya, jangan lupa kita membuat public method main kita ya. Public static void main. Seperti ini ya. Lalu seperti biasa, kita buat parameternya ya. Biasanya itu adalah string argument. Seperti ini ya. Nah, lalu yang pertama kali kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu array integer kita. Seperti itu ya. Nama array-nya adalah data di sini ya. Lalu kemudian di sini kita masukkan angkanya adalah tadi saya bilang angkanya 10, kemudian ada 16, kemudian ada 2, kemudian ada 30, dan kemudian ada angka 8. Seperti ini ya. Nah, lalu ya karena saya ingin agar user itu bisa mengetikkan apa yang mereka inginkan ya, mereka mau cari apa gitu ya, maka kita dapat menggunakan library scanner di sini. Seperti itu ya, kita buat dulu objek dari kelas scanner, new scanner, seperti itu. Kemudian kita berikan sistem in, kita bilang bahwa akan ada sesuatu yang diinputkan. Nah, tapi jangan lupa, karena kita menggunakan library, kita harus lakukan proses import. Itu ya, lokasinya di Java, util, kemudian scanner. Lalu kemudian, nah ini ketinggalan titik koma ya. Lalu kemudian mungkin ya kita bisa mengetikkan sesuatu seperti ini mungkin ya, enter the target number. Itu ya, kita minta user untuk masukkan angkanya berapa. Mau berapa angka, mau angka apa yang dicari. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam variabel namanya adalah target ya, yang tipenya adalah integer. Lalu kemudian kita buat satu lagi variabel dengan tipe integer ya, namanya adalah mungkin result. Lalu kemudian kita panggil method sequential search tadi yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, lalu sequential search method ini kan perlu parameter ya. Parameter pertama adalah array integernya. Nah, array integer kita kan namanya data nih. Kita masukkan ke sebagai parameter di sequential search. Lalu kita masukkan target yang ingin dicari. Nah, kan tadi kita sudah membuat metodenya ya. Kemudian kita membuat kodenya seperti ini. Kalau misalnya ada ditemukan, kita akan mengembalikan indeksnya, tapi kalau tidak ditemukan, akan kembalikan negatif 12379. Nah, angka-angka ini sudah dipastikan angka bilangan bulat ya, maka di sini kita masukkan integer. Seperti itu. Maka dari itu, hasilnya dapat kita tangkap ke dalam variabel dengan tipe integer juga. Nah, di sini kita dapat melakukan percabangan sederhana ya, yang mana adalah kalau misalnya hasil yang dikembalikan dari sequential search, misalnya itu sama dengan negatif 12379, maka sudah dipastikan adalah angkanya tidak ditemukan. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya selain dari itu ya, selain dari negatif 12379, maka kita tampilkan bahwa angkanya ketemu nih, gitu ya. Kemudian di indeks keberapa. Nah, mungkin sedikit berbeda ya dengan yang tadi saya contohkan, tapi idenya sama. Seperti itu ya, karena saya pakai bantuan tadi dari Visual Studio Code. Nah, kemudian jangan lupa kita running ya di dalam terminal. Nah, pertama kali kita ketikkan perintah javasc, kemudian namanya adalah sequence. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba running. Nah, kita lihat di sebelah kanan, tadi cuma ada satu file ya, sequential search.java. Tapi sekarang sudah ada sequential search.class nih. Itulah sequential search.class inilah yang akan digunakan oleh JVM ya,
untuk melakukan eksekusi dari kode program kita. Nah, lalu kita ketikkan perintah lagi Java sequential search seperti ini tanpa ada ekstensinya, lalu kita coba running. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan target number-nya. Nah, coba kita masukkan target number yang ternyata ada. Misalnya masukkan angka 30, kita tekan enter. Nah, angkanya ketemu nih, ada di indeks ketiga. Benar nggak seperti itu ya? Kita hitung 0, 1, 2, 3. Ternyata benar ya, berada pada indeks ketiga. Lalu kita coba running kembali, kita masukkan angka yang mungkin nggak akan ketemu. Misalnya nih, angka 100, 1000, 10.000. Enter. Nah, karena angka 1000, 10.000 ya, tidak ada di dalam array data yang sudah kita deklarasikan tadi, maka metode sequential search akan mengembalikan angka negatif 12379 seperti itu. Nah, karena angkanya yang dikembalikan adalah negatif 12379, maka tampilkan number not found. Nah, kira-kira seperti itu ya algoritma kode program Java untuk kita melakukan proses pencarian dengan metode sequential search. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa metode ini konsepnya adalah akan melakukan seluruh pengulangan ya, melakukan pengulangan terhadap ya seluruh elemen ya di dalam arraynya nanti akan diulang, kemudian nanti akan dilakukan pengecekan ada nggak target yang dicari dengan elemen yang saat ini sedang diulang gitu ya. Kalau misalnya ada akan dikembalikan, kalau misalnya dikembalikan indeksnya, tapi kalau tidak ada maka kembalikan negatif 1379. Nah, jadi bisa dipastikan kalau array kita panjang, maka proses pencariannya juga akan menjadi sangat lama ya. Karena kan dalam idenya gitu ya, idenya kan seluruh elemennya akan diulang. Itu kalau worst case scenario. Kalau misalnya case yang terbaik adalah ya kebetulan mungkin kita mencari target yang kita cari itu berada pada elemen pertama ya, maka pencariannya akan lebih cepat seperti itu. Jadi ya semuanya tergantung berapa panjang elemennya, kemudian posisi dari target yang kita cari di dalam array tadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan bagaimana cara membuat kode program Java, kemudian kita melakukan pencarian dengan sequential search. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.